Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bagian yang kedua ya, kemarin sudah kita renungkan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini umat percaya itu tempat kediaman Allah, di mana Allah disembah, Allah dimuliakan, di mana ada kegiatan kebaktian. Kalau dalam gambaran orang Yahudi, rumah Allah itu, bait Allah itu, tiap hari ada kurban, ada orang datang, ada yang menyanyi, ada yang menyembah, ada yang bersyukur, macam-macam terus. Nah itu maksud Tuhan, kegiatan kita orang percaya itu sebagai penyembahan atau ibadah. Nah, apakah saya itu tepat pada tempatnya? Saya bagian yang mana ya? Saya bagian orang yang mempersembahkan atau saya bagian orang yang nyanyi, misalnya seperti itu. Tapi dalam perjanjian baru ada ya, tempatnya itu ada yang memberi, diberi karunia murah hati, diberi karunia mengajar, diberi karunia menggembalakan, menjadi gembala, menjadi penginjil, ada rasul, ada nabi, seperti itu ya. Nah, untuk itu perlu dibangun, tidak langsung ya, kita percaya langsung jadi tersusun dalam kegiatan kita sehari-hari pas menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu perlu dibangun, dan di sini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Yesus Kristus Yesus sebagai batu penjuru, batu pojoknya. Jadi untuk bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi tepat seperti apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup kita, itu perlu pengajaran rasul-rasul, pengajaran nabi-nabi yang dasarnya adalah Yesus Kristus, pengajaran mengenai Yesus Kristus. Nah itu ada ditulis dalam kitab suci. Itu perlunya Bapak Ibu Saudara dan saya diajari atau belajar kitab suci firman Tuhan dengan mengerti, merenungkan, mengerti, lalu diterapkan. Jadi mari pagi hari ini kita belajar, Bapak Ibu belajar dari mana satu ayat atau ayat yang sudah kita renungkan, kemudian kita mohon kepada Tuhan satu kebenaran untuk kita lakukan pada hari ini. Dan pada hari ini jelas sekali kita perlu bertumbuh, mengerti, makin lama makin mengerti Tuhan. Kalau pertama ya Tuhan itu penyelamat, ya oke. Kemudian bertumbuh lagi, Tuhan itu dokter, kita sakit disembuhkan. Terus kemudian bertumbuh lagi, Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong, Tuhan banyak sekali dia. Bagi saudara hari ini Tuhan sebagai apa? Sebagai pemimpin, berarti saudara nurut firman Tuhan. Hari ini Tuhan sebagai apa? Tuhan tetap, tapi pengertian kita tentang Tuhan harus bertumbuh supaya kita tepat menjadi orang yang diinginkan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Rapi tersusun, satu-satu di antara kita semua
tepat menjadi apa yang dimaksud Tuhan. Amin. Mari kita berdoa supaya kita mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami semuanya dibangun dalam pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi yang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajaran rasul-rasul dan nabi-nabi yang ada dalam kitab suci yang telah kami miliki, biarlah kami bisa belajar lebih dari itu, mengerti, lebih dari itu juga melakukan, sehingga kami tahu apa yang kami lakukan sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, tolonglah kami bisa menerapkan satu kebenaran kitab suci yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan saya merenungkan firman Tuhan. Mari kita melakukan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.